warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang benchmark pada perbankan syariah dan reksadana syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian benchmark. Benchmark adalah praktek menjual produk asuransi lewat bank, padahal sebaiknya juga dapat terjadi. Artinya bisa terjadi penukaran saling antara kedua lembaga bank asuransi, dan sebaliknya asuransi dapat menjual produk bank. Sesuai dengan SE Bank Indonesia nomor 1235 DPNP tanggal 23 Oktober 2010, yang dimaksud dengan aktivitas kerjasama pemasaran antara bank dan perusahaan asuransi yang selanjutnya disebut benchmark dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini adalah aktivitas kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui bank. Yang selanjutnya ialah mekanisme benchmark. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 32 SOJK 5/2016 tentang saluran pemasaran produk asuransi melalui kerjasama dengan bank, benchmark memuat ketentuan dalam pelaksanaan kerjasama benchmark antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu perusahaan dan bank diharuskan menggunakan salah satu dari ketiga model bisnis dalam mekanisme kerjasama. Referensi, yaitu bank berperan sebagai yang mereferensikan atau merekomendasikan produk asuransi kepada nasabah atau calon peserta asuransi. Yang kedua yaitu kerjasama distribusi, yaitu bank berperan memasarkan produk asuransi secara langsung kepada nasabah atau calon peserta dengan menjelaskan mengenai produk asuransi. Yang ketiga yaitu integrasi produk, yaitu bank berperan memasarkan produk asuransi dengan cara memodifikasi atau menggabungkan produk asuransi dengan produk milik bank atau bundle produk. Yang kedua, bagi perusahaan asuransi yang akan melakukan kerjasama benchmark harus menggunakan mekanisme, yaitu memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan. Yang kedua yaitu tidak sedang dikenai sanksi administratif. Yang selanjutnya yaitu tujuan bank asuransi dapat meningkatkan kinerja mereka sekaligus dapat memberikan nilai tambah bagi nasabahnya. Bank dapat memanfaatkan yang selama ini dimiliki asuransi, baik berupa produk yang terbukti memiliki pasar yang luas maupun berupa jaringan personal berupa agen penjualan asuransi. Yang selanjutnya yaitu hukum bank asuransi. Bank asuransi ini telah diatur dalam Surat Edaran atau SE nomor 6/43/DPNP tanggal 7 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan salah satu redaksinya yaitu dalam melakukan aktivitas bank asuransi, bank dilarang menanggung atau turut mengandung resiko yang timbul dari asuransi. Dari redaksi tersebut, maka bank asuransi juga berpotensi menimbulkan resiko terhadap bank. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah menurut fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional MUI nomor 20/DSN MUI/9/2020 adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariah Islam, atau reksadana yang beroperasi menurut ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta atau yang biasa disebut sohib al-mal atau rob mal, dengan manajer investasinya sebagai wakil sohib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil sohib al-mal dengan penggunaan investasi. Adapun menurut Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 1955, yaitu suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya
diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang telah mendapatkan izin dari pengawas pasar modal. Sebenarnya makna umum reksadana syariah tidak jauh dengan reksadana konvensional, hanya perbedaannya terletak pada menggunakan ketentuan prinsip syariah, yaitu Dr. Madani, hukum bisnis syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk reksadana syariah, di mana produk reksadana syariah banyak sekali. Setiap reksadana syariah memiliki macam-macam reksadana, sehingga setiap macam-macam reksadana akan mempunyai produk-produk sendiri. Yang pertama yakni reksadana pasar uang, di mana pasar uang adalah reksadana yang melakukan investasinya 100% pasar efek uang, yaitu efek utang yang berjangka kurang dari 1 tahun, umumnya meliputi deposito, SBL, obligasi, serta efek utang lainnya dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Reksadana uang merupakan reksadana dengan tingkat resiko yang paling rendah dan cocok untuk investor yang ingin menginvestasikan dananya dalam jangka pendek kurang dari 1 tahun. Produk yang dimiliki oleh reksadana pasar uang adalah yang pertama Syariah Mandiri Buker, di mana adalah pendaftaran sebagai nasabah untuk produk reksadana syariah di fitur Bukaresa sangatlah mudah, sama dengan produk reksadana konvensional di fitur tersebut. Persyaratannya hanya memiliki akun Bukalapak dan memiliki saldo buka dompet dengan minimal Rp10.000. Saat ini Mandiri Investasi memberikan pilihan produk yang lengkap yang dapat disesuaikan dengan karakter dan profil investor. Yang kedua, Principal Bukareksa Pasar Uang, yaitu apabila kamu sudah mendapatkan dan di CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang sejak pertama kali diluncurkan sesuai Bukareksa. Retur produk ini mencapai 0,06% per hari. Yang paling membedakan deposito bank dengan reksadana pasar uang adalah mekanisme perolehan keuntungan. Dengan berinvestasi CIMB Principal Bukareksa Pasar Uang, kamu bebas mencairkan uang kapan saja, langsung ke rekening pribadi kamu tanpa ada batas waktu yang jatuh tempo. Yang ketiga, Mandiri Investasi Pasar Uang (MUIP), yaitu akan memberikan hasil yang maksimal dan memberikan investor likuiditas tunai yang tinggi melalui 100% instrumen pasar uang dan obligasi dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Yang keempat, Sukoriven Money Market Fund, di mana adalah melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi dengan kombinasi portofolio investasi 100% dari nilai aktiva bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri bersifat utang yang diterbitkan oleh Republik Indonesia atau korporasi dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dengan peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia. Implementasi akad yang digunakan reksadana pasar uang untuk melakukan transaksi. Yang pertama yakni menggunakan akad mudharabah, di mana akad mudharabah ini disebut dengan dituangkan dalam akad kontrak jika terjadi kerugian yang ditanggung oleh pemilik modal sohibul mal selagi kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola mudharib. Jika kerugian ini akibat kecurangan atau kelalaian si pengelola mudharib, maka si pengelola harus tanggung jawab atas kerugian tersebut. Berikut adalah penjelasan bagan mengenai akad mudharabah dalam reksadana pasar uang. Yang pertama, bank defisit dengan bank surplus melakukan akad mudharib bagi hasil dalam suatu proyek bisnis. Kedua, bank surplus menjadi pemilik modal sohibul mas. Ketiga, bank defisit sebagai pengelola modal mudharib. Dan keempat, hasil bisnis atau keuntungan dibagi kedua pihak sesuai nisbah yang disepakati.
Yang kedua, menggunakan akad sirko dan musyarakah, di mana akadnya sama-sama kerjasama bisnis, namun ada perbedaan kedua akad tersebut. Dalam sirko, masing-masing pihak menanamkan modal dan kinerja, sedangkan musyarakah, masing-masing pihak menanamkan modal saja, tidak ikut mengelola. Aplikasi akad musyarakah pada pasar uang. Penjelasannya yaitu, pertama, bank defisit dan bank surplus melakukan akad musyarakah kerjasama bisnis. Kemudian kedua bank surplus menyertakan modal sohibul mal, dan ketiga bank defisit mencetakkan modal dan menjadi pengelola mudharib, dan yang keempat hasil bisnis dibagi kedua belah pihak sesuai jumlah modal dan kinerja. Yang ketiga, akad wadiah. Yang ketiga, yakni akad wadiah adalah sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan wadiah, lantaran mereka meninggalkan pada orang yang menerima titipan. Berikut adalah penjelasan tentang bagian dari akad wadiah dalam pasar uang. Yang pertama adalah bank surplus menitipkan dana ke bank defisit dengan menggunakan akad wadiah. Tabungan wadiah yadomama, kedua bank defisit setelah menerima dana titipan dari bank surplus untuk membayar dan mencairkan dana kepada nasabah penarik tabungan. Yang keempat adalah akad qard, di mana akad qard adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dibersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan melunasi utang setelah jangka waktu tertentu. Aplikasi qard dalam pasar uang syariah dapat dilihat bagan. Berikut adalah penjelasan. Keterangan pertama, pada bank defisit karena terjadi penarikan tabungan dari nasabah besar-besaran, melakukan akad qard kepada bank surplus dalam jangka waktu pelunasan minimal 6 bulan. Kemudian bank defisit mencairkan dana untuk nasabah penarikan tabungan ketiga setelah jatuh tempo pelunasan, dan 6 bulan bank defisit membayar utang kepada bank surplus. Yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap, di mana reksadana yang melakukan investasinya sekurang-kurang 80% dari portofolio yang dikelola ke dalam efek yang bersifat utang, seperti obligasi atau surat utang lainnya 20%, dan dana yang dikelola dapat diinvestasikan pada instrumen lainnya. Reksadana jenis ini memiliki relatif risiko yang lebih tinggi dibandingkan retur yang stabil. Efek bersifat utang umumnya memberikan penghasilan dan bentuk bunga seperti deposito, SPL, obligasi, dan instrumen yang lainnya. Produk-produk reksadana syariah pada pendapatan tetap. Yang pertama, Cylinder Vintage Income Fund adalah reksadana pendapatan tetap bertujuan untuk memperoleh pendapatan investasi terutama dari efek-efek yang dipilih secara efektif, dan juga akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 80% dan maksimum pada efek tersebut utang, diantaranya surat undangan negara, suku, dan termasuk surat berharga yang lainnya, serta obligasi koperasi dan efek utang bersifat lainnya. Yang kedua, mandiri investasi dana syariah adalah mandiri investasi dana syariah dapat memperoleh dana tambahan nilai maksimal dalam jangka panjang yang melalui strategis perdagangan aktif di pasar modal dan di pasar uang yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal, dengan memperhatikan tingkat risiko suatu jenis investasinya. Yang ketiga, reksadana asmore dana obligasi adalah bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi daripada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi pada efek yang bersifat utang yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Akad yang digunakan dalam reksadana pendapatan tetap sebagai transaksi yang pertama yakni akad wakalah, di mana akad wakalah yaitu berarti penyerahan pelimpahan. Secara istilah, wakalah berarti penyerahan yang dilakukan oleh orang-orang yang boleh bertasaruf kepada orang lain, yang juga boleh bertasaruf dalam sesuatu yang boleh digantikan.
Akad wakalah pada reksadana syariah pendapatan tetap didefinisikan di mana pemilik modal memberikan kuasa kepada manajer investasi untuk mengelola investasi dari pemilik modal. Akad antara pemodal dengan manajer investasi harus sesuai dengan mekanisme sebagai yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20 DSN MUI Nomor 4 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana pendapatan tetap, yaitu pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan modal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dan prospektus. Para modal secara kolektif mempunyai hak atas hasil investasi dalam reksadana syariah. Pemodal menanggungkan risiko yang berkaitan dalam reksadana syariah. Pemodal berhak sewaktu-waktu menambahkan atau menarik kembali penyertaan dalam reksadana syariah melalui manajer investasi. Pemodal berhak atas bagi hasil investasi sampai saat ditariknya kembali penyertaan tersebut. Pemodal yang telah memberikan dananya akan mendapatkan jaminan bahwa seluruh dananya akan disimpan, dijaga, diawasi oleh bank kustodian. Pemodal akan mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa unit penyertaan reksadana syariah. Yang kedua, yakni akad mudharabah, adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama usaha di mana suatu pihak akan menetapkan modal sebesar 100% dan di mana satu pihak menetapkan modal. Hubungan antara manajer investasi dan penggunaan investasi dilakukan dengan akad mudharabah, yaitu pembagian ketentuan antara pemilik modal yang diwakili oleh manajer investasi berdasarkan pada profesi yang telah disepakati kedua belah pihak. Seperti jadi PT Banufil Asset Management sebagai manajer investasi berhak mendapatkan imbalan jasa yang dihitung dari nilai aktif bersih reksadana syariah. Karakteristik sistem mudharabah sesuai Dewan Fatwa Syariah Nasional DSN MUI Nomor 20 DSN MUI Nomor 4 2001, yaitu pembagian keuntungan antara pemilik dana yang diwakili manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil, dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemilik dana. Pemilik dana hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan. Manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukan sepanjang bukan karena kelalaiannya. Yang ketiga, reksadana saham. Reksadana saham adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelola efek bersifat ekuitas saham dan 20% dari dana yang dikelola diinvestasikan pada instrumen lainnya. Reksadana ini memiliki risiko yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis reksadana yang lainnya. Ketentunya juga memiliki retur yang juga lebih tinggi, berbeda dengan efek pendapatan tetap seperti deposito dan obligasi, di mana investor lebih berorientasi pada pendapatan bunga. Efek saham umumnya memberikan hasil potensi yang lebih tinggi berupa capital gain melalui pertumbuhan harga saham. Produk yang dimiliki oleh reksadana saham adalah BNI Paribas Ekuitas, yaitu bertujuan terutama untuk memberikan pengembalian nilai investasi melalui alokasi investasi yang strategis ke dalam efek bersifat ekuitas yang dijual melalui penawaran umum dan atau diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Yang kedua, BNP Paribas Ekuitas bertujuan terutama untuk memberikan pengembalian nilai investasi melalui alokasi investasi yang strategis ke dalam efek bersifat ekuitas yang dijual melalui penawaran umum dan stand perdagangan di bursa efek Indonesia. Yang ketiga, yakni Batavia Dana Dinamis, di mana Batavia Dana Dinamis yaitu bertujuan mendapatkan tingkat pertumbuhan yang optimal dalam jangka menengah atau panjang melalui penempatan dana pada saham, obligasi, atau pasar uang.
Implementasi akad yang digunakan dalam reksadana saham. Yang pertama, yakni akad musyarakah inan atau syirkah adalah ikatan kontrak kerjasama yang dilakukan 2 orang atau lebih dalam usaha bisnis atau perdagangan. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, dan di mana kontrak kerjasama antara 2 orang lebih dalam suatu usaha bisnis disepakati bersama yang disyaratkan porsi masing-masing pihak baik dalam kontribusi modal, kerja, ataupun bagi hasil tidak harus sama, tetapi sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab bersama sesuai persentase saham yang dimasukkan atau usaha masing-masing. Yang kedua, buy jual beli adalah yaitu berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, yaitu kumpulan dana dari investor oleh manajer investasi diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek melalui akad buy pembeli efek kepada perantara efek broker yang mewakili emiten perusahaan penerbit efek. Yang dimaksud di sini adalah jual beli saham. Apabila harga saham naik, maka investor biasanya akan menjualnya, dan apabila harga saham turun, investor akan membelinya atau menanamnya saham. Yang ketiga, menggunakan akad wakalah. Akad wakalah adalah akad yang melimpahkan kekuasaan oleh suatu pihak dalam hal-hal yang diwakilkan. Akad ini merupakan akad kesepakatan antara penanam modal dengan manajer investasi. Yang keempat adalah reksadana campuran. Adalah reksadana yang tidak seperti MFE, FIF, dan EV yang memiliki batasan alokasi investasi yang boleh dilakukan. Reksadana campuran dapat melakukan investasinya baik pada efek utang maupun ekuitas pada porsi alokasi yang lebih fleksibel. Reksadana campuran dapat melakukan investasi dalam efek ekuitas dan efek utang yang perbandingan alokasi tidak termasuk dalam kategori FIF. Produk-produk yang ada di reksadana campuran adalah Krishna Flexima adalah reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif yang menggunakan strategis investasi, event driver, dan rotasi secara terus-menerus. Yang kedua, Cipta Syariah Balance, yaitu bertujuan memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka panjang melalui diversifikasi investasi dana pada efek bersifat utang dan efek ekuitas yang tercantum dalam daftar efek syariah. Yang ketiga, Schroders dana kombinasi bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan penghasilan melalui pengolahan portofolio secara aktif pada efek ekuitas, efek utang, serta instrumen pasar uang dan deposito sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia dengan tetap memperhatikan resiko investasi. Yang keempat, Schroders Dynamic Balanced Fund bertujuan untuk memberikan pertumbuhan modal yang optimal dalam jangka panjang melalui strategis pengolahan investasi yang aktif dalam efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, dan instrumen pasar uang termasuk deposito. Implementasi akad yang digunakan dalam reksadana campuran yaitu akad wakalah. Akad wakalah yaitu kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain dalam hal-hal yang diwakili. Akad ini merupakan kesepakatan antara penanam modal dengan manajer investasi yang berwenang mengolah dana investasi reksadana syariah dengan mempercayai untuk melakukan investasi untuk bertujuan yang telah disepakati sesuai dengan prospektus reksadana syariah. Yang kedua, menggunakan akad mudharabah, yaitu pelimpahan harta seseorang kepada orang lain untuk diperdagangkan sesuai dengan ketentuan, dan hasil akan dibagi antara kedua belah pihak yang disepakati sesuai dengan syarat-syarat berlaku pada penanaman modal dan investor.